kita kembangkan lebih lanjut untuk bisa ekspor. Yang kedua, tempatnya sudah sesuai, bahwa yang namanya ekspor bukan di tempat yang apa ya di lapangan atau apa biasanya ya. Sekarang tempatnya ya di mall. Supaya apa? Masyarakat bisa familiar bahwa produk dari pesantren itu tidak kalah hebatnya. Justru kita sudah melakukan maju apa depan semuanya lembaga bisnis ya perbankan ya lembaga pendidikan media juga mewakilkan produk-produk ini. Tentunya kami berharap kontribusi kami juga ditambah dengan kita sudah mempunyai kawasan seperti halal di sektor Kabupaten Bandung itu ekosistem akan bergerak investasi masuk untuk produk-produk halal. Ya, ini sedang proses. Kalau sudah dan investor sudah kekayaan dan malah tambah besar, pegawainya malah banyak. Seperti kata Pak Gubernur tadi, meningkatkan, mengurangi pengangguran terbuka, mengurangi kemiskinan. Nah itu ujungnya. Gitu ya. Pak. Terjangkau di kita arahkan supaya bagaimana UMKM bisa mendukung apa yang diinginkan. Jadi kebutuhan yang ada di KMK itu apa? Nanti kita berusaha untuk dari Allah ini bisa mereka. Jadi kita panggil mereka. Karena kita soalnya pesantren-pesantren itu kita pilih. Jadi tidak semua pesantren bisa berhasil untuk bisa masuk ke dalam program. Tentunya ada beberapa kriteria tertentu. Nah, dari kriteria itu kita pilih, kita akan kasih pelatihan sesuai dengan kebutuhan. Ke-6 kalinya Tikopom menyelenggarakan Expo sebagai bentuk sosialisasi dan juga promosi produk-produk dari pesantren di Jawa Timur. Kita semua tahu bahwa Jawa Timur ini gudangnya pesantren, lebih dari 7.000 pesantren dan hampir 1 juta santri. Maka sebagaimana amanat undang-undang pesantren, pesantren tidak hanya berfungsi sebagai lembaga pendidikan agama dan dakwah, tetapi juga berfungsi sebagai lembaga pemberdayaan masyarakat. Oleh karena itu, mana mungkin pesantren bisa memberdayakan masyarakat kalau pesantrennya sendiri itu belum berdaya. Oleh sebab itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur beserta stakeholder di dalam kerjasama Pentail mengoptimalkan peran pondok pesantren di dalam mengangkat kesejahteraan masyarakat Jawa Timur. Harapannya pesantrennya berdaya, masyarakatnya sejahtera. Kalau jumlah pondok pesantren peserta umroh tahun 2024 itu sudah 1.210 pondok pesantren, dan yang membanggakan untuk tahun 2025 kita sudah membuka pendaftaran baru. Kemarin saya cek dari 200 yang biasa kita terima, kemarin sudah terregistrasi lebih dari 300 pondok pesantren baru. Ini artinya apa? Pondok pesantren semakin percaya diri. Pondok pesantren tidak lagi minder, tidak hanya berpikir ngaji, tidak hanya berpikir menghafal Quran, tidak hanya berpikir untuk urusan agama saja, tetapi urusan wirausaha itu penting, baik bagi pesantrennya itu sendiri, bagi santrinya maupun alumni pondok pesantren. Ya, 6 tahun yang lalu ya, tahun 2019 itu dilaunching oleh gubernur waktu itu, Bapak Inan Parawansa, pesertanya baru 150 peserta pesantren. Sekarang 2024 1.210, ini artinya peningkatan yang signifikan. Dan tahun depan sudah ngantri 300 lebih pesantren ikut ingin diberdayakan. Karena di pondok pesantren itu tidak hanya soal bantuan pembiayaan saja. Bagaimana kita lihat tadi, ada kredit usaha rakyat dari bank syariah. Tidak hanya itu, tetapi ada pendampingan legalitas, ada
meningkatkan kualitas SDM, produknya kita dampingi menjadi unggul dan berkualitas, pemasarannya juga tidak ketinggalan. Kita ikutkan berbagai macam event untuk mempromosikan produk-produk pesantren. Salah satunya adalah hari ini, yaitu pelaksanaan Opop Expo tahun 2020. Kan tadi katakan ada yang di ekspor juga kan, dan kalau yang pas Songkok, sarung, busana muslim, Asia Tenggara sangat suka dengan produk-produk pesantren. Yang kedua, kopi. Jadi pondok pesantren An-Nur 2 sudah ekspor, bukan hanya kopi mentah, bukan hanya kopi bubuk, tapi olahan minuman berkarbonasi rasa kopi. Saya cek sendiri ke Malaysia, di sana ada Domart namanya, Indonesia Mart, yang jual produk-produk dari Indonesia, gudangnya sangat besar, dan saya lihat sendiri di sana. Termasuk Australia, termasuk India, itu adalah sasaran dari produk-produk pesantren. mohon izin Gus, komentarnya kok Kalau bicara fashion, maka Indonesia ini model ragamnya sangat banyak. Pesantren itu secara budaya tidak jauh berbeda dengan negara-negara Asia Tenggara yang notabene adalah banyak kaum muslimnya. Brunei Darussalam misalnya, Malaysia misalnya, atau negara-negara lain. Maka sarung buatan Indonesia, songkok buatan Indonesia itu sangat bisa diterima oleh mereka. Kalau kopi, ya pencinta kopi tahulah bagaimana rasa kopi Indonesia itu sangat. Alhamdulillah pada hari ini kita bersama-sama untuk yang ke-6 kalinya ya kita mengadakan Opop Expo, dan kali ini tempatnya memang luar biasa. Ini sudah sesuai bagaimana Opop ya, produk unggulan Opop mendekatkan diri dengan market yang sudah sebenarnya. Salawat dan salam tak lupa kami aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapatkan syafaatnya kelak di dunia. Pertama tentu kami mengucapkan terima kasih atas kerja keras, apresiasi, kolaborasi dari pemerintah Provinsi Jawa Timur, dalam ini Dinas Koperasi dan UKM, serta seluruh stakeholder yang hadir, dan tentu para pelaku ekonomi di pondok pesantren yang bersama-sama setiap tahun bagaimana mengembangkan produk-produk unggulan dari pesantren yang nantinya bisa menjadi fondasi kita mendukung kemajuan ekonomi Jawa Timur yang sedang kita kembangkan terus menjadi provinsi yang maju, berkelanjutan, dan mendunia. Ibu sekalian, kami ingin menyampaikan bahwa kegiatan Expo ini sebetulnya untuk melihat, mengevaluasi sejauh mana perkembangan dari program yang dulu menjadi program proyek perubahan atau inovasi yang sudah mendapatkan menang di dalam lomba Sinovac ya, Menpan 6 tahun. Suatu proyek inovasi yang berjalan lebih dari 3 tahun berarti memang itu berhasil dan berkelanjutan ya. Terima kasih Gus Govirin. Saya kira wajah Gus Govirin dari pesantren itu sendiri, tapi betul-betul pentahir. Terima kasih kolaborasi antara Pemprov, ya, Pemkab, Pemkot dengan pendidikan, dengan lembaga bisnis dan juga media, yang pada akhirnya mengantarkan bahwa produk Opop semakin tahun semakin berkembang, dan kami beberapa kali meluncing ekspor dari produk Opop. Inilah bukti bahwa kontribusi dari pesantren untuk ekonomi Jawa Timur betul-betul signifikan, termasuk kesempatan untuk bertemu pada acara pembukaan Opop Expo tahun 2024 dalam keadaan sehat walafiat. Bapak Gubernur yang saya memajukan ekonomi berbasis kerakyatan dengan mendukung pengembangan potensi lingkungan pondok pesantren dan pemberdayaan masyarakat. Pesantren kini berkembang komunitas yang berdaya saing. Melalui program Opop, Buan Pesantren, Buan Produk, santri pesantren dan alumni pesantren difasilitasi untuk mengoptimalkan potensi ekonomi dengan dukungan yang mencakup akses pembiayaan, pelatihan, legalitas kemitraan hingga pemasaran.
sehingga pesantren dapat menghasilkan produk-produk unggulan dengan peluang besar di pasar nasional maupun internasional. OPOP Expo hadir sebagai ajang untuk memamerkan produk-produk unggulan pesantren, memperluas jaringan kemitraan dan mendukung kemandirian ekonomi. Sinergi antara pemerintah swasta dan pesantren ini akan menjadi langkah strategis dalam mempercepat pembangunan ekonomi berbasis kerakyatan di Jawa Timur. Bapak Gubernur dan para hadirin, dalam rangka pembukaan OPOP Expo tahun 2024 ini saya melaporkan beberapa hal. Pameran OPOP tahun ini merupakan penyelenggaraan yang ke-6 kalinya yang akan dilaksanakan selama 3 hari mulai tanggal 29 sampai dengan 1 Desember 2024 di Royal Plaza Surabaya. Rangkaian kegiatan 3 hari dilaksanakan untuk memperkenalkan program One Pesantren One Produk kepada masyarakat umum sehingga dapat memberikan stimulus yang positif bagi pemberdayaan ekonomi ekosistem pesantren. Pada kesempatan acara opening ceremony hari ini kami akan menampilkan beberapa acara, antara lain ada fashion show muslim dari Pondok Pesantren Al-Hidayah Kabupaten Ngawi, ada penyerahan sertifikat kompetensi SKKNI atau standar kompetensi kerja nasional Indonesia dalam bidang perancang pemasaran online. 3, 2, 1. Ya, dengan ini resmi launching One Pesantren One Produk Expo 2024. Kita beri aplaus yang meriah. Thank you.